Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku di Desain Figma. Di video kali ini kita akan membahas mendesain konten di Instagram teman-teman. Sebelum kita praktek, aku akan ngejelasin dulu beberapa teori yang perlu kalian pahami. Nah, yang pertama yaitu pentingnya desain visual di dalam bagian audiens. Kenapa kayak gitu? Karena audiens, teman-teman buat audiens gitu bisa dari mungkin repost postingan dari produk brand itu sendiri. Terus lalu membangun branding untuk membantu audiens mengenali suatu brand teman-teman. Ini gitu kita mau desain seperti apa, kita harus mempertahankan si brandingnya itu ya biar orang tuh tahu gitu. Ini branding tuh hanya produk ini doang yang punya gitu. Lalu untuk mendapatkan audiens dengan tepat untuk kriteria audiens yang sudah ditentukan gitu. Ketika branding itu udah terbentuk, maka audiens yang tertarik pun juga udah sesuai dengan skop tahun gitu. Kan biasanya yang lebih tertarik itu dan lebih tahu duluan dan up to date itu adalah Gen Z. Nah, mungkin di produknya itu bisa kita brainstorming desainnya itu untuk eye catching dan bisa menarik audiens dari Gen Z gitu dan bisa disebarluaskan juga oleh Gen Z. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Lalu next, tips mendesain sosial media. Jadi yang pertama itu menggunakan visual yang menarik yang udah tadi aku bahas. Jadi visual menarik itu bisa menarik audiens. Tapi menarik dalam simple dan jelas pesannya itu apa yang akan pengen kalian sampaikan untuk audiens. Dan juga konsisten dengan branding ya. Ketika tadi udah dibuat nih brandingnya dari awal, kalian harus konsisten terus tuh membuat branding itu. Entah baik dari segi warna, elemen, dan juga gaya desain itu sendiri. Lalu yang lalu selanjutnya yaitu memperhatikan dengan cermat kualitas gambarnya teman-teman. Yang terakhir itu menambahkan call to action. Nah ini untuk mengajak audiens itu untuk interaktif teman-teman. Misal nih, kalau misalnya desain produk makanan gitu lagi diskon, itu tuh orang akan penasaran gitu. Penasaran kayak ini diskonnya, nanti kan biasanya ada yang suka nge-reply gitu diskonnya ada kriteria tertentu nggak? Mungkin dia bisa nanya-nanya apa aja nih yang diskon gitu. Apa aja nih yang diskon produknya gitu. Itu bisa menarik perhatian ya teman-teman, perhatian si audiensnya itu sendiri gitu. Selanjutnya, ini adalah Instagram grid layoutnya teman-teman. Nah ini ada banyak banget jenis-jenisnya dan bisa disesuaikan dengan brand produk yang ingin dibangun gitu brandingnya. Nah, ini ada banyak ya, ada three-peat, checkerboard, dan lain-lainnya ini banyak banget dan bisa dijadikan inspirasi kalau kalian ingin membuat feeds Instagram. Kali ini kita akan mempraktekkan membuat desain Instagram yaitu feeds Instagram ya teman-teman. Nah ini aku akan kasih lihat preview feeds yang udah aku buat kayak gini sesuai dengan tema yang waktu itu aku buat yaitu Freshy Fruits. Aku pengen jualan buah dan promosiin di Instagram gitu ceritanya. Nah, kita akan coba membuat desain dan aku akan kasih lihat teman-teman gimana membuat desain Instagram feeds ya. Oke, aku akan jelasin satu-satu teman-teman. Jadi ada beberapa elemen yang akan aku gunain gitu. Ini ada dua gambar yang berbeda. Yang satu ini untuk backgroundnya dan yang ini untuk menambah icon yang menonjolkan ini loh yang akan aku jual gitu di feeds Instagramnya ya teman-teman. Nah, terus ini juga ada gradients dari persegi dan juga ini ada juga untuk gradient juga untuk nanti ditambah di feedsnya dan ini juga ada elemen untuk memperhias feedsnya dan ini ada kayak logo mungkin ya logo yang aku udah buat waktu itu dan juga ini teks atau judul yang akan disampaikan. Oke. Nah, untuk foto ini, untuk foto ini teman-teman, ini aku dapat dari Unsplash. Jadi ada di plugin juga teman-teman. Kalian bisa tambahin. Ini namanya. Ini gratis, tapi perlu kalian ketahui. Kalau misalnya gambar di Unsplash itu nggak semuanya gratis ya, tapi pluginsnya di Figma itu gratis ya teman-teman. Kita lihat di sini ya. So, tadi aku mau nyari fruits. Nah, kalau ada tanda kayak gini, si tanda plus di pojok kiri ini berbayar ya teman-teman dan ini nggak bisa dipakai.
Sebenarnya bisa dipakai, cuman ada watermarknya Unsplash gitu loh. Jadi kalau kalian mau cari yang tanpa watermark, kalian bisa cari yang nggak ada tanda plus di pojok kirinya. Nih, yang ini gratis ya berarti. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kalian bisa cari di sini. Kalian bisa pakai plugin Unsplash ini ya teman-teman untuk mempermudah kalian ketika kalian ingin mencari gambar yang jernih ya. Karena di gambar di Unsplash itu jernih-jernih semua teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, kita akan lanjut membuat desainnya. Jadi pertama kita masukin dulu si gambar tadi di postingannya. Oke, terus kita masukin gradient sini. Untuk apa? Biar nutupin backgroundnya teman-teman. Oh iya, ini opacity-nya aku kurangin ya si background foto ini. Di aku 39, kalian sesuaiin aja ya. Terus aku tambah pakai ini. Dan ini pakai gradient linear ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Aku masukin. Terus kita masukin yang bawahnya. Oke, terus si buah ini. Oh iya, sebenarnya ini buahnya tuh tadinya nggak only buah aja ya, ini ada backgroundnya. Cuman aku hapus pakai apa? Sekali lagi pakai plugins. Sebenarnya banyak ya background remover itu di plugins. Cuman jangan lupa kalian cari yang gratis. Dan ini aku pakai ini ya, Icons A background remover. Ini gratis. Kalian tinggal dari gambar yang unsplash itu kalian tinggal klik fotonya dan kalian pencet plugins lagi dan kalian tinggal remove backgroundnya teman-teman. Jadi menurut aku kalian gak usah perlu bolak-balik gitu. Misalnya kalau misalnya kalian mau cari misalnya foto di Pinterest atau apapun itu, ya kan bisa menggunakan plugins-plugins yang sudah disediakan sama Figma ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini udah, misalnya udah kalian remove, sesuaiin. Oh ya, ini langsung di belakang kita CTRL di ke belakangin di belakangnya si gradient merah bawah ini ya. Oke, terus sekarang kita masukin ini. Oh ya teman-teman, ini aku pakai eh border juga dan juga ada efeknya teman-teman. Ini aku pakai drop shadow dan aku sesuaiin pakai blend mode-nya juga teman-teman. Kalian bisa pilih kira-kira mana sih yang sesuai. Oke, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya dibebasin ya teman-teman. Kalian tuh ingin buat brand apa, gak harus tentang bubuan juga. Nanti final project-nya dibebasin ya. Oke, jangan lupa masukin ini. Ini untuk biar nggak kosong aja sih atas kirinya. Jadi aku tambahin itu. Terus aku tambahin deh yang udah aku buat nih. Oke, kita sesuaikan dulu. Oke, dan ini aku praktekin menggunakan auto layout ya teman-teman, yang udah jelas juga. Kenapa ini memudahkan banget ya kalau misalnya kalian typo atau misalnya kalian mau ubah kata ini menjadi kata lain. Jadi kalian tinggal ini ngikutin dan si background belakangnya ini, fillnya ini nggak akan eh, si background fillnya ini nih akan ngikutin terus kata yang kalian ubah gitu. Jadi kalian nggak usah perlu ribet-ribet bikin dua elemen, misalnya teks dan kalian mau tambah background teksnya itu dengan menggunakan misalnya rectangle. Itu kan ribet ya teman-teman. Jadi kalian bisa manfaatin auto layout itu. Jangan lupa dipelajari untuk auto layoutnya ya teman-teman, dipraktekin juga di desain kalian. Oke, so, sekarang kita akan pindahin yang udah aku buat di sini. Oke, selesai deh. Mungkin itu aja teman-teman untuk prakteknya. Jangan lupa kalian juga dipraktekin. Dan kalau misalnya kalian mau buat slide berikutnya, jangan lupa diduplikat dan diatur aja ya teman-teman. Kalau misalnya mau dibuat kayak carousel desain yang ada elemen yang menyambung dari slide 1 sampai slide 2, jangan lupa di posisinya disatukan dulu, baru nanti
bisa dipisahkan lagi kalau untuk di ekspornya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja untuk video pembelajaran kali ini. Jangan lupa dipraktekin, latihan juga untuk nanti final project-nya. Semangat teman-teman, dadah!